Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang manajemen pemasaran pada UMKM petis udang. Petis udang adalah produk kuliner tradisional yang terbuat dari rebusan kepala dan kulit udang yang dimasak bersama gula dan bumbu hingga menghasilkan cairan kental berwarna coklat kehitaman dengan cita rasa gurih dan manis. Produk ini menjadi pelengkap penting dalam berbagai hidangan khas Jawa Timur seperti rujak cingur, lontong kupang, dan tahu campur. Namun, pemanfaatan bagian udang yang seharusnya memiliki nilai ekonomis tinggi seperti kepala dan kulit seringkali belum optimal dan justru dibuang. Pada metode penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu melakukan wawancara dengan pemilik UMKM petis udang, pekerja, dan pembeli untuk memperoleh informasi terkait proses produksi, pemasaran, dan kendala usahanya. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Riset kepuasan pelanggan dianalisis menggunakan metode Customer Satisfaction Index atau CSI. Profil UMKM. Nama usaha ini Petis Udang Ibu Sukma. Alamat usahanya di Desa Junganyar, Kecamatan Socah, Bangkalan. Tahun berdiri 2017. Nomor telepon 082 301 770 129. Skala usahanya usaha kecil. Jenis usaha kuliner. Pemiliknya Ibu Sukma. Dan jumlah karyawannya 3. Modal awalnya 5 juta, asal modal pribadi, dan omsetnya 10 juta per bulan. Selanjutnya yaitu analisis landscape bisnis 4C. Yang pertama, company, di mana UMKM petis udang di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura umumnya masih bersifat tradisional dan dikelola secara turun-menurun oleh keluarga atau individu. Yang kedua yaitu konsumen, di mana dari sisi konsumen pelanggan utama berasal dari masyarakat sekitar yang menggunakan petis sebagai pelengkap makanan sehari-hari seperti rujak dan dibuat oleh-oleh juga. Yang selanjutnya yaitu kompetitor, di mana kompetitor UMKM petis udang di Socah ini tidak hanya datang dari sesama pelaku usaha di Madura, tetapi juga dari daerah lain seperti Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Selanjutnya yaitu Ceng. Nah, perubahan besar dalam dunia usaha saat ini menuntut UMKM petis udang ini di Socah untuk terus bebenah. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu kelebihan, di mana cita rasa khas dan otentik dari Madura yang sulit ditiru oleh produsen lain. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan, di mana kemasan itu kurang menarik dan belum modern yang membuat produk ini kalah saing di toko-toko modern atau toko-toko online lainnya. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang, di mana tren kuliner lokal dan nostalgia itu semakin diminati oleh generasi-generasi muda saat ini. Selanjutnya yaitu di bagian trends atau ancaman, persaingan harga dan produk dari petis ini yang banyak yang lebih murah. Selanjutnya itu strategi pemasaran yang diterapkan. Yang pertama yaitu segmentasi, di mana lokasinya itu berada di Junganyar Pesisir, Socah, Bangkalan, yang berada di dekat Universitas Trunojoyo Madura dan masyarakat lokal, serta menjadi pusat aktivitas kuliner masyarakat sekitar termasuk mahasiswa. Selanjutnya yaitu targeting, di mana targetnya itu mahasiswa dan pelajar umur 15-23 tahun itu biasanya digunakan sebagai rujak. Yang kedua yaitu masyarakat lokal, di mana digunakan sebagai bahan baku tambahan seperti digunakan untuk bahan baku masakan. Selanjutnya yaitu positioning, di mana positioning ini adalah strategi untuk membangun citra atau persepsi produk di benak konsumen agar terlihat berbeda dan unggul dibandingkan pesaing. Nah, untuk UMKM petis udang sendiri ini, produk dapat diposisikan sebagai petis udang tradisional khas Madura yang diolah secara higienis dengan cita rasa udang yang kuat dan autentik. Selanjutnya yaitu taktik, di mana petis Ibu Sukma ini memberikan berbagai pilihan ukuran yang membuat para konsumen ini bisa mencoba terlebih dahulu rasa petis yang dijual dengan ukuran kecil dan harga terjangkau. Nah, untuk
Harganya itu menggunakan harga mulai dari 10.000 sampai 50.000 tergantung ukuran yang dipilih. Untuk sellingnya ini menggunakan penjualan konsultatif di mana petis Ibu Sukma ini menggunakan pendekatan konsultatif selling tetapi juga membangun hubungan interaktif dengan pelanggan lama. Selanjutnya yaitu value di mana petis udang Ibu Sukma adalah makanan khas Madura yang dipadu-padankan dengan berbagai jenis makanan yang menggunakan petis. Selanjutnya yaitu riset pemasaran sederhana, di mana metode riset dilakukan dengan metode wawancara offline kepada beberapa orang responden yang bertempat tinggal di sekitar Socha dan di sekitar Universitas Trunojoyo Madura. Untuk hasil risetnya, alasan pembelian mayoritas pembeli ini membeli petis udang Ibu Sukma ini karena tertarik dengan cita rasa yang autentik, turun-temurun, dan memiliki berbagai ukuran yang bervariasi. Dan alasannya juga rasa yang konsisten dan harga yang sudah terjangkau untuk kemasan yang paling kecil. Untuk analisis CSI-nya, kesimpulannya yaitu analisis kepentingan dan kepuasan terhadap UMKM petis udang dari hasil perhitungan CSI sebesar 94%, di mana termasuk kriteria sangat puas. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh pedagang dan pembeli. Misalnya, pedagang memberikan rekomendasi produk yang paling berjalan kepada pembeli. Yang kedua, komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Misalnya, saat pembeli datang, pedagang memberikan senyum ramah tamah. Yang ketiga, ada komunikasi visual. Misalnya itu promosi di sosial media. Dan yang keempat ada komunikasi tertulis, misalnya itu membalas komentar, poster, dan memberikan label informasi di dalam produk. Selling skill dan cara penjualan. Profil singkat, nama usaha ini bernama Petis Udang Ibu Sukma yang berlokasi di Desa Jumanyar Pesisir, Socah, Bangkalan. Untuk teritori manajemennya itu segmentasi wilayahnya di daerah Pasar Kamal, Soca, dan tempat wisata. Untuk strategi wilayahnya lebih berfokus kepada tempat wisata karena potensinya tidak terlalu tinggi. Untuk time manajemennya biasanya Ibu Sukma mulai jam 5 pagi itu memproduksi petisnya hingga pukul 10 pagi, dan jam 11 malam Ibu Sukma baru tutup. Setelah semua selesai seperti evaluasi, penjualan, pengiriman, itu jam 11 tutupnya. Kemudian untuk sales harian itu selalu update stok ready setiap harinya, dan setiap minggu selalu memberi giveaway atau reward kepada pelanggan loyal yang selalu menjadi langganan. Digital marketing berperan sebagai media pemasaran atau promosi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui jejaring media sosial, misalnya Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Tetapi dalam sosial media itu harus disesuaikan isi konten-kontennya, misalnya Instagram dengan gambar yang memiliki nilai estetika, video TikTok dengan video yang kreatif, dan video YouTube dengan video yang mengedukasi. Kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM petis udang Ibu Sukma di Desa Jumanyar, Bangkalan memiliki potensi besar untuk berkembang berkat cita rasa otentik dan bahan baku lokal berkualitas. Strategi pemasaran yang telah diterapkan seperti STP atau segmenting, targeting, positioning, bauran pemasaran 4B, dan pendekatan komunikasi interpersonal dan digital memberikan dampak positif terhadap loyalitas konsumen dan perluasan pasar. Riset sederhana menunjukkan tingkat kepuasan konsumen yang sangat tinggi, seperti CSI sebesar 94%. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan utama seperti desain kemasan, keterbatasan promosi digital, dan jangkauan distribusi yang sempit. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.